berseru, katakan Tuhan, urapi kami Tuhan, jamah kami Tuhan, naikkan dari dasar hatimu, berseru pada Tuhan. Kalau kau mau dipulihkan, kata Tuhan, pulihkan hidupku. Yang datang dengan suami istri, pegang tangan istrimu, pegang tangan istri, pegang tangan suami. Angkat tanganmu pada Tuhan, pulihkan keluargaku. Jamah Tuhan, urapi kami. Berseru, berseru, panggil nama. Berseru. Kami tahu Engkau ada di sini, Bapa. Tanganmu selalu terbuka, dan Engkau akan selalu berkata, marilah padaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Hari ini kami datang dengan lapar dan haus akan firman-Mu, Tuhan. Kami tahu Tuhan, ketika kami datang dengan lapar dan haus, maka Tuhan akan memuaskan jiwa kami, menyegarkan jiwa kami, membangun roh kami menjadi dewasa. Karena kami percaya tangan-Mu selalu terbuka, siap menerima orang-orang yang mau datang kepada Tuhan dengan lapar dan haus. Bukan datang dengan membanding-bandingkan, bukan datang dengan merasa sudah benar, bukan datang dengan merasa sudah rohani, tapi Tuhan menghargai orang-orang yang datang dengan rasa lapar haus untuk selalu dipenuhi dengan firman, dipenuhi, diajar dengan firman Tuhan. Dan orang-orang demikian akan pulang dengan satu pembaharuan, dengan satu berkat yang luar biasa dari Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami mendengar. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, makanan jasmani, makanan rohani, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan Allah itu hadir di tempat ini, Allah itu ada di tempat ini, siap menjawab. Darah Yesus, pulihkan, basuh tempat ini. Darah Yesus lingkupi tempat ini. Darah Yesus pulihkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Mari semua yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan baik. Bilang kiri kanan, Tuhan baik. Siapa yang datang dengan lapar dan haus akan firman? Kerasa. Saya kalau di bawah firman Tuhan, kalau Jumatnya lagi menarik, ngomongnya nggak habis-habis. Tapi kalau yang datang, udah tahu. Amin. Tema tahun ini apa, saudara? Ini kelas berat.
kita udah ada di level naik lagi satu tahap. Udah bukan lagi nyari berkat, udah bukan lagi urusan dosa, tapi urusan perkenanan. Amin. Ini kelas berat. Tapi kalau tema ini sampai ada di tahun ini, itu berarti saudara orang-orang pilihan Tuhan. Kira-kira bisa nggak kita berkenan kepada Tuhan? Siapa yang percaya kita bisa berkenan kepada Tuhan? Karena ada contohnya di Alkitab orang-orang yang berkenan, betul? Ya kan? Daud, aku berkenan. Ya kan? Berarti di tahun ini kita mulai naik untuk mencari perkenanan Tuhan. Udah lagi nggak usah mikir hidup ya, bukan begini artinya begini. Urusan hidup biar urusan Tuhan. Urusan kita, bagaimana kita bisa berkenan kepada Tuhan. Karena kalau kita berkenan kepada Tuhan, urusan hidup pasti beres. Bilang sama saya, kalau kita berkenan, urusan hidup beres. Gara-gara urusin hidup, kita nggak berkenan. Betul nggak? Banyak orang urusin hidup, membuat kita malah jadi nggak berkenan. Ngurusin soal kehidupan, tadinya alim bisa jadi nggak alim, ya kan? Tadinya kerja bener jadi nggak Tapi kalau orang yang cari perkenanan Tuhan, menjaga hatinya bersih di hadapan Tuhan, maka urusan hidup Tuhan yang atur. Siapa yang percaya? Katakan. Tahun ini kita belajar ya, menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Kita buka ayatnya 2 Korintus 6 ayat 2. 1 dulu. Berkenan itu apa ya? Saya tadi dikasih ayat dulu nih. Ayat orang yang berkenan itu orang yang gini. Mazmur 73, coba kita buka dulu. Mazmur 73 ayat 25 sampai 26. Ini saya bingung, saya kalau pakai kacamata baca malah buram. Aku harus sembuh. Enggak sih, cuma nutupin sipit saya doang. Mazmur 73 ayat 25. Udah ketemu? Ketemu, katakan amin. Ya. Siap, udah ketemu ya? Ya, 73:25. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Amin. Ini orang yang mau berkenan kepada Tuhan, moto hidupnya ini nih. Moto hidupnya ini, ayatnya boleh dicatat nih sepanjang tahunnya. Jadi siapa gerangan yang ada padaku di sorga selain engkau? Terus selain apa lagi? Bukan ayat 25, bawahnya belum kelar. Selain engkau, orang yang komitmen mau berkenan kepada Tuhan, gak ada lagi yang diingini di bumi. Selain siapa? Selain menyenangkan hati Tuhan. Gak ada. Nah, kita masuk pada tahun perkenanan Tuhan, kita harus siap-siap. Singkirkan segala keinginan-keinginan yang lain selain keinginan hati kita untuk menyenangkan Tuhan. Amin. Dari Januari sampai dan sampai selama-lamanya. Ayat yang ke-70, 26. Sekalipun, nah ini ekstrim. Sekalipun apa? Gunung batuku dan bagianku apa? Siapa yang mau berkenan kepada Tuhan? Orang yang berkenan kepada Tuhan, dia akan berkata, selain engkau tidak ada lagi yang kuingini. Sekalipun dagingku, kayak Pak Alex tuh semangat terus. Saudara semangat terus. Sekalipun dagingku dan hatiku apa? Gimana caranya itu? Daging habis, tapi mulutnya, hidupnya tetap
Artinya ini tetap Tuhan yang layak dipuji. Amin. Gak bisa bayangin saudara. Saudara baru gak punya duit dikit aja. Waktu punya duit haleluya, waktu punya duit haleluya. Kira duit udah menipis. Mana Tuhan, mana Tuhan. Tapi orang yang berkenan, ada duit gak ada duit, sehat ataupun sakit, tetap mulutnya berkata bagianku adalah Tuhan. Aku tetap memuji Tuhan. Amin. Ini orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. 2 Korintus 6 ayat 2 kita buka. Berat ya Pak Bu? Mending punya duit atau mending gak punya duit? Ada Tuhan mendingan apa mendingan punya duit gak ada Tuhan? Mending punya duit ada Tuhan apa mending gak punya duit ada Tuhan? Mending punya duit ada Tuhan. Tapi saya percaya kalau kita dekat Tuhan pasti ada duit. Itu gak bakal. Itu tokoh-tokoh kita bukan orang miskin. Tokoh kita orang kaya semua kan saya udah bahas. Abraham, Daud, Yusuf, Ayub, Dedi, Bayu, Pak Samsul, Peter Gunawan, amin bu. Waktu kita dekat Tuhan, maka biaya hidup juga akan mencukupi. Jadi dekat Tuhan pasti juga ada, amin. Saya selalu percaya. Anak saya aja, kalau anak saya berkenan sama saya, itu duit dari dompet ngalir. Papi, nilaiku 9. Oh ya, kamu pesan apa, Be? Pesan makanan. Kenapa berkenan? Amin. Jadi jangan mikir kaya, mikir berkenan. Ketika mikir berkenan, kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepada kita. Roma 2 Korintus kita buka dulu. 2 Korintus 6 ayat 2. Pak Gun, ngomongin yang kaya mulu. Loh, kalau kita berkenan itu ngikut. Kenapa hari-hari ini hidup saudara susah? Cek, hati saudara berkenan gak sama Tuhan? Nyenengin Tuhan gak? Kalau saudara tiap hari nyenengin Tuhan, itu berkat mah udah tinggal dilempar sama Tuhan. Amin. Bilang kiri kanan, hidup berkenan. 2 Korintus 6 ayat 2. Yang udah ketemu katakan hai. Kayaknya hai lebih hebat. Sebab Allah berfirman. Bukan Peter Gunawan atau bukan Pak Alex. Siapa yang berfirman? Pada waktu Tuhan berkenan, aku akan mendengar engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku apa? Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Kalau orang udah berkenan kepada Tuhan, gak usah minta juga ditolong. Kalau orang berkenan sama Tuhan, karena kalau orang lagi susah tuh mau ngomong susah ya, udah kejepit kan susah. Karena saking susahnya, jadi gak bisa minta sama Tuhan. Ngerti gak? Ada tuh, saya pernah ngalamin tuh. Saya ada di posisi itu berapa tahun yang lalu. Saya cuma bisa nangis dan berkata, terima kasih Tuhan, engkau baik. Untung mulut saya ngomongnya, engkau baik. Dalam keadaan terjepit, tidak tahu pertolongan dari mana, tidak tahu berharap pada siapa. Tapi mulut saya berkata, engkau baik. Ternyata ketika kita ngomong engkau baik dalam keadaan sulit, engkau baik dalam keadaan tertekan, itu menyenangkan hati Tuhan. Dan ketika Tuhan disenangkan, kita berkenan kepada Tuhan.
Dan ketika berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan mendengar. Jangan datang sama Tuhan ngomel terus, nuntut Tuhan terus. Mana Tuhan? Datanglah kepada Tuhan dengan hati yang tulus sehingga berkenan kepada Tuhan. Amin. Siapa yang mau jadi orang seperti itu di tahun ini? Sakit gak ada yang besukin, susah gak ada yang nolong, tetap jaga hati berkenan kepada Tuhan. Jangan pindah gereja. Pindah gereja sama aja saudara. Yang penting kitanya sama Tuhan. Saya dengar baca ayat ini, pada waktu aku berkenan. Slide-nya bisa dibuka. Jadi yang paling bahagia dalam hidup ini itu apa saudara? Punya uang banyak, punya rumah mewah, punya mobil. Yang paling bahagia dalam hidup adalah ketika kita berkenan kepada Tuhan. Coba resapi perkataan saya ini. Yang membuat kita bahagia ketika kita berkenan kepada Tuhan. Dan untuk berkenan kepada Tuhan itu gak perlu bayar, saudara. Gratis. Gak usah pergi ke gunung yang tinggi, gak usah pergi ke lembah yang kelam, gak usah pergi ke gereja yang bagus, gak usah pergi kemana-mana. Berkenan kepada Tuhan itu gratis. Di mana saja saudara ada, saudara bisa punya kesempatan untuk berkenan kepada Tuhan. Nanti kita belajar caranya berkenan kepada Tuhan. Jangan kata, kalau uang banyak baru udah berkenan. Tuhan gak butuh duit saudara, Tuhan butuh hati saudara. Bilang hati. Jadi yang paling bahagia ini ketika kita berkenan kepada Tuhan. Jadi anak aja kalau kita berkenan di hati orang tua udah seneng banget, betul ya? Anak saya OP ini rada stres dikit, ya kan? Karena orang tua selalu mengharapkan anak nilainya kalau ulangan apa? Bagus. Dan dia selalu stres karena dapatnya kurang terus. Tapi puji Tuhan dia punya orang tua yang tidak melihat nilai, tapi dia melihat cara kerjanya. Saya peluk dia. Kayak ngomong mami, saya nggak lihat, kami nggak nilai kamu, tapi lihat kegigihanmu, perjuanganmu, itu yang membuat engkau berkenan di hati mami. Bukan buat apa? Dia sampai ada dicobain di sekolah, suruh open book buat nilainya bagus. Tapi dia ingat perkataan kami, dia bilang enggak Pak, saya nggak mau penuh, biar saya nilainya apa adanya. Gak apa-apa saya nilai jadi mami papi sudah terima kok. Tapi saya nggak mau lakukan ini kecurangan, saya nggak mau. Walaupun saya kalau open book ini nilai saya bagus, terus saya pulang ke mami papi bangga, saya nggak bangga. Kenapa? Karena nyontek open book. Love ambil keputusan, dia nggak nyontek, dia lakukan sebisa dia. Dan tahu nilainya berapa? Tetap jelek. Tapi pulang dengan kebanggaan karena bebas dari hasutan si jahat. Dan kami rangkulnya, oh engkau luar biasa kok. Amin. Tuhan lihat hatimu. Tuhan lihat hatimu. Kita belajar apa lagi? Klik lagi. Nah, perkenanan Tuhan tidak bisa dibeli uang, ingat. Makanya perkenanan Tuhan dulu, uang akan mengikuti yang ini. Kalau kita cari uang dulu, belum tentu perkenanan Tuhan. Panjang lah kalau saya ceritain mah ya. Tapi saudara, ikuti aja. Kami hamba-hamba Tuhan yang sudah melewati, ikuti aja. Cara
Cari perkenanan Tuhan. Siapkan hatimu untuk menyenangkan Tuhan. Amin. Klik lagi. Apa itu perkenanan Tuhan? Perkenanan Tuhan adalah saat Tuhan bangga. Tuhan bangga apa? Dengan gaya hidup seseorang. Waktu Lope datang dengan nilai yang kurang, tapi dia cerita, aku tadi disuruh dulu open book, gak apa-apa Lope, biar dia kamu bagus. Saya enggak. Itu yang membuat kami bangga. Bukan karena nilai, tapi kejujuran hatinya. Amin. Berbahagialah saudara ketika Tuhan lihat hidup, atau Tuhan bangga melihat hidup saudara. Bukan karena saudara kaya, bukan karena saudara tinggal di rumah mewah, bukan karena saudara punya segala sesuatu, tapi karena hatimu. Hati kita hanya untuk Tuhan, hanya untuk Tuhan, menyenangkan Tuhan. Sekalipun Anda bilang, udah ngapain lu ke gereja? Dari dulu hidup lu susah. Buat apa percaya Tuhan? Masih juga dikontrakan. Betul? Banyak yang ngomong gitu. Ada yang pernah ngomong gitu di saudara? Mending tinggalin Tuhan nih kayak gua. Duit banyak. Bisa pelesiran. Berbahagialah kalau saudara tetap berkata apa-apa, sekalipun aku miskin, tinggal di kontrakan, aku tetap mau menyenangkan Tuhan, mau berkenan kepada Tuhan. Amin. Kita belajar dari satu tokoh Ayub. Ada satu tokoh. Jadi ada nggak orang yang berkenan di hadapan Tuhan? Yang Tuhan bangga lihat hidupnya, ada nggak? Ada, berarti semua orang punya kesempatan. Kalau nggak ada, hayalan dongeng ya. Kan ada. Kita lihat namanya Ayub. Nanti berapa tahun ini, setahun ini kita belajar dari tokoh-tokoh yang berkenan. Pelajari saudara, tingkah lakunya, tindak tanduknya, supaya kita berkenan. Disuruh nanya lagi nih. Saudara mau punya duit apa nggak? Mau punya duit nggak berkenan? Atau berkenan nggak punya duit? Berkenan punya duit. Berkenan punya duit. Karena waktu kita berkenan, duit pasti akan datang kepada saudara. Itu pasti. Supaya ngingetin ini, jangan lupa. Amin. Ayub 1 ayat 8, udah ketemu? Ini Tuhan sampai ngomong gini loh sama orang ini. Aduh, saya pengen loh Tuhan ngomong gitu tentang saya. Lu lihat gak tuh si Peter Gunawan atau isi Gunawan? Tuhan ngomong gitu apa yang di sorga. Lu lihat Bayu gak? Di sorga nih. Sini ngomong. Ini Tuhan nih. Lu lihat Bayu gak di bumi? Waduh, Tuhan ngomong gitu. Bayu pot-potan, mukanya merah semua, Tuhan gitu. Saya pengen tuh diomongin Tuhan yang bagus-bagus. Kamu lihat gak Pak Alex? Semangat jaga kendor. Apapun yang terjadi dalam hidupnya tetap semangat, tetap berapi-api. Tidak ada yang menghalangi. Itu dong. Jangan kentonan. Lu lihat si Bayu, lu lihat si Ben, jangan ngemut ya ternyata. Lu lihat si datang paling doa mau minta doang. Itu dia datang Tuhan, udah biarin aja. Datang mau minta doang, udah punya duit, lupa sama saya. Udah kita baca ya. Lalu bertanyalah Tuhan kepada Iblis apa? Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub, sebab tiada seorang pun. Tidak ada seorang pun di bumi seperti dia. Yang demikian apa? Saleh dan jujur dan takut Allah dan menjauhi kejahatan. Ini siapa yang ngomong? Yang ngomong siapa? Yang ngomong siapa? Bukan saya yang ngomong. Kalau Bayu, wah lu hebat tuh Bayu. Biasa Bayu. Kadarnya 0, sekian karat.
Tapi kalau Tuhan ngomong, ibu ceng, malaikat lihat ibu cengnya. Ini Tuhan yang ngomong ya. Nggak ada di dunia ini sejujurnya Tuhan yang ngomong. Gimana emang ibu cengnya? Kalau Tuhan ngomong gini, terbang ya. Itu cari yang itu. Kalau saudara mendapatkan itu adalah kebahagiaan hidup saudara. Kebahagiaan sejati. Ketika dalam sakit, ketika di dalam tak ada uang, ketika dalam terpuruk, saudara tetap mengangkat tangan dan berkata, Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau baik. Maka Tuhan dari sorga berkata, kamu lihat, semua manusia kalau punya duit bisanya ngeluh. Semua manusia bisanya kalau dalam susah bisanya ngeluh. Ini orang beda, kata Tuhan, malaikat. Dia manggil aku baik. Dalam keadaan terjepit dia memuji Tuhan. Tuhan lihat dia dari surga. Kira-kira satu peti bisa keluar gak? Satu peti dinar. Satu peti kasih dia. Bisa kan? Ngerti maksud saya? Jadilah orang-orang yang berkenan. Tuhan ngomong gitu mah, yuk saya mau. Yuk kita senang senangnya lagi. Oh benar. Dan menjauhi kejahat. Senangnya lagi. Yuk semakin semangat apa? Buat apa? Sebelum lagi. Nah, yuk makin semangat buat apa? Tuhan Yesus ngapain? Bikin Tuhan bangga lihat hidup kita. Penjaga neraka aja bilang, gimana caranya Pak supaya kita nggak masuk ke sini? Kata penjaga neraka bilang ini, bikin bangga Tuhan, bikin bangga Tuhan. Kalau saya tambahin, bikin senang Tuhan. Makanya sepanjang hidup saudara, nggak usah mikir yang muluk-muluk, bikin senang Tuhan, bikin bangga Tuhan. Amin. Suami jangan diomelin, istri jangan diomelin mulu, istri jangan diomelin suami mulu, anak jangan berontak mulu sama orang tua. Kapan banggain Tuhan ya? Ketika suami marah, istri ngampuni, kan gitu. Ketika istri sewat, istri bisa sewat gak? Ampunin, kan beres. Jadi damai, akhirnya berkenan kepada Tuhan. Terus Tuhan bang, coba pegang dada saudara dulu. Aku mau buat bangga Tuhan. Yang paling hebat lagi kalau sudah dalam keadaan terjepit, susah, terus masih bilang Tuhan baik, terima kasih Tuhan. Dahsyat. Tapi bukan berarti saudara harus miskin, harus menderita, enggak. Kalau diajak Tuhan menderita, jangan minta menderita ya. Ntar ada waktu. Nah, ayat selanjutnya, ayat 1 sampai 5. Apa? Ayat 5 mundur. Apa yang Ayub buat? Kenapa Tuhan bisa bangga? Ayub 1 ayat 5. Setiap kali apabila hari pesta telah berlalu, Ayub apa? Memanggil mereka dan keesokan harinya pagi-pagi bangun Ayub, lalu mempersembahkan korban. Mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub. Demikianlah dilakukan Ayub. Demikianlah dilakukan Ayub. Garis bawah, senantiasa. Banyak anak Tuhan senantiasa yang dilakukan bukan nyembah Tuhan, ngomel, menggerutu. Senantiasa dilakukan menggerutu. Ada yang menggerutu senantiasa, ada yang ngomel senantiasa. Ayub enggak. Dia bangun hubungan dengan Tuhan senantiasa, ngobrol sama Tuhan. Makanya berapa tahun terakhir ini saya nggak mau ngapa-ngapain, saya ngobrol sama Tuhan. Tuhan, itu aja.
Ya kalau saudara mau ikuti boleh, nggak cuma apa-apa, ini kan saya ya, betul nggak? Jangan bangun hubungan supaya itu bilang, lu lihat Peter Gunawan, mereka lu lihat kayak gitu, kan makan kita, betul ya? Ngerti maksud saya? Tapi apa dilalah, kayak dilalah. Ini udah. Klik lagi. Klik lagi. Klik lagi. Berkenan. Ini belum masuk kota, ini harus jam 1. Pak, maafkan ya Pak, meriang nih. Berkenan itu apa? Dapatnya berkat sor. Kalau nggak berkenan dapat berkat nggak? Dapat berkat dunia. Makanya jangan heran orang nggak kenal Tuhan bisa kaya, bisa. Orang nggak kenal Tuhan bisa kaya nggak? Bisa. Tapi berkat dunia, orang yang berkenan adalah berkat sorga. Berkat sorga itu apa? Kekayaan bangsa-bangsa. Kekayaan yang dimiliki bangsa. Bisa kaya nggak orang berkenan? Bisa. Tapi berkatnya dari sorga. Di situ ada kasih. Di situ ada sukacita, ada damai sejahtera. Jadi orang berkenan, berkatnya dari sorga, bisa kaya, bisa. Tapi waktu dia kaya, di dalam keluarganya ada sukacita, suka memberi, damai, memberkati orang. Itu orang berkenan. Tapi orang yang gak berkenan bisa kaya nggak? Bisa, berkatnya dari dulu. Yang ada ini nih, gak damai. Lihat orang beli, ada orang kaya dunia, kalau lihat tetangganya beli mobil, gelisah nggak? Lihat rumah baru, gelisah nggak? Itu kekayaan dari dulu. Tidak ada sukacita, serakah. Nih Lukas 12, saudara baca ya. Ini yang orang kaya bodoh itu. Cerita tentang orang kaya bodoh yang saya suka ceritain. Kaya nggak dia? Jauh dari Tuhan, kaya nggak? Kaya. Tapi kekayaannya bukan berkat surgawi, berkat duniawi. Kenapa jiwanya binasa? Tapi orang yang berkenan Tuhan, orang yang berkenan kepada Tuhan, dengar saya, dia akan diberkati Tuhan. Amin. Tapi dalam berkat Tuhan, dia ada sukacita, ada kasih, ada damai sejahtera. Lukas 12, nanti baca di rumahnya, catat aja. Ini udah sering saya khotbah. Jadi orang yang gak berkenan bisa kaya Pak. Jangan ngiri sama orang kaya yang jauh dari Tuhan. Ya memang dia bisa kaya, tapi jiwanya binasa. Berbahagia orang Kristen yang berkenan kepada Tuhan, anak-anak Tuhan. Waktu orang berkenan, dia bisa kaya gak? Sangat bisa. Tapi dalam kekayaannya, dia ada kasih, sukacita, memberkati orang, ramah, gak sombong. Itu berkat dari Tuhan. Jadi kalau ada orang kaya sombong, kita mesti tahu itu berkat dari mana. Karena berkat dari Tuhan gak mungkin kita bisa sombong. Nah ini kita masuk dalam pembahasan. Tadi waktu Ayub dikatakan berkenan, udah masuk pencobaan loh. Udah Tuhan izinin cobaan loh. Jadi untuk berkenan kepada Tuhan, selain taat. Jadi kuncinya untuk berkenan kepada Tuhan, kita taat, menyenangkan hati itu. Tapi ada satu jalan lagi yang harus dilewati untuk kita bisa berkenan kepada Tuhan. Dari kisah Ayub yang namanya pencobaan. Kita lihat dulu ayatnya. Ayub. Jadi supaya saudara nggak alergi dengan pencobaan, malah doain jauhkan kamu. Bukan. Kalau Tuhan lagi izinkan pencobaan, harus diterima. Saudara udah taat nih. Ini saya ngomong pencobaan karena saudara taat ya. Kalau saudara punya masalah karena saudara ngutang nggak bayar, itu saudara nggak taat. Ini dari kita kayak Ayub. Ayub tadi dibilang berkenan kan, betul kan?
Terus ayat yang ke-8. Ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9. Jadi 8 Tuhan nunjukin. Ayat 8 dulu Tuhan nunjukin Ayub Ayub berkenan kepadaku hebat. Gitu? Taat Ayub. Tapi setelah ngomong begitu, apa yang terjadi di ayat 9? Lalu apa? Iblis lalu jawab ini kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala miliknya? Apa yang dikerjakan telah berkati, apa yang dimilikinya makin bertambah. Ayat 11. Ayat 11. Tapi ulurkan tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Pasti dia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Dengar ini. Untuk bisa berkenan kepada Tuhan, melewati 2 jalan. Namanya jalan ketaatan dan lewat pencobaan. Ketika kita lewati jalan ketaatan dan pencobaan, maka itu syarat berkenan kepada Tuhan. Murni berkenan. Ngerti gak maksud saya? Kalau waktu di ayat yang ke-8 itu belum ada peristiwa pencobaan, tapi Tuhan udah bangga. Bangganya Tuhan karena apa? Bangganya Tuhan sama Ayub di ayat 8 karena apa? Karena taat, yes, Tuhan juga bangga. Tetapi untuk lebih istilahnya murni, untuk berkenannya itu lebih abdol, apa lebih apa? Lebih pulang. Maka Tuhan izinkan Ayub mencoba. Makanya saudara udah taat, tiba-tiba ada pencobaan, tenang, jangan kaget. Itu saudara sedang melangkah menuju pada perkenanan yang sejati, menuju perkenanan yang sejati. Dan banyak orang gagal di pencobaan ini. Tadinya taat, ketika masuk pencobaan jadinya tadinya rajin sama Tuhan, doa, ibadah, lalu masuk ke dalam pencobaan, akhirnya meninggalkan tuh banyak kayak gini. Tahun ini kita belajar untuk menjadi orang-orang yang sekalipun dagingku habis, sekalipun hatiku hancur, tapi aku tetap memuji Tuhan, Allah bagian Tuhan. Dan Ayub menang. Saya mau kasih tahu orang Kristen jangan anti dengan pencobaan. Terus kalau orang pencobaan langsung bilang, wah itu dia tuh menghujat Tuhan, dikutuk Tuhan. Belum tentu. Ayub dicobai apa dia jahat? Ayub dicobai apa dia menghujat Tuhan? Ayub dalam keadaan apa dia dicobai? Dalam keadaan berkah, tapi perlu diuji lagi. Maka Yakobus 1 ayat 12 katakan, berbahagialah orang yang mendapatkan pencobaan, karena itu akan apa? Coba kita baca deh Yakobus. Nah, banyak orang gagal di pencobaan. Baru disindir gembala sedikit udah tersinggung. Ada orang taat, waktu disinggung dikit tersinggung, langsung ada nggak? Langsung pergi, langsung benci sama gembala, ada nggak? Ada. Padahal itu ujian tinggal dikit lagi. Amin. Untung saya ngerti. Mau mami rohani saya mau maki-maki saya apa kayak nggak becus lah, nggak bisa kerja lah, lamban lah, bodoh amat. Yang penting buat ikutin terus dia mau kemana. Yang mami maaf ya kalau nggak bisa ajarin saya dong mami. Kan gitu. Coba kalau waktu itu saya tinggalin tuh ibu rohani, iman saya nggak mungkin bisa berkembang, amin.
Jadi di sini, kalau tiba-tiba nanti ada yang nyakitin saudara sesama pengerja, sesama pengurus, ingat, itu cobaan untuk bisa tambah berken. Janganlah justru makin giat. Amin. Pengerja coba tengok-tengok. Tengok-tengok. Ya kan? Berbahagialah orang yang bertahan dalam, sebab apabila dia sudah tahan uji akan apa? Wow, padahal dikit lagi. Saudara udah tahan, udah setia ke gereja, disinggung sama pengkhotbah. Terus udah gak mau ke gereja lagi. Aduh, saudara pada dikit lagi. Kalau saudara tetap setia, ada mahkota. Ini kadang-kadang suka salah orang Kristen. Dianggapnya orang jadi orang Kristen jalan tol, semua mulus. Enggak. Tuhan izinkan pencobaan supaya kekristenan kita, keberkenanan kita makin sip. Amin. Siapa di sini yang sedang dalam pencobaan? Coba angkat tangan. Halo. Tetap menyerahkan Tuhan. Amin. Nah, nanti kita lihat lagi. Ini contoh Yesus aja gini ya. Matius, coba nih Matius nih ya. Matius. Ini saudara. Aduh, ke poin aja, lama bener ini ngomongin. Saudara tuh hatinya gini. Saya lihat hati saudara gini, kayak orang mau nyangap gitu. Terus gitu. Kayak kesedot gitu loh. Bener. Jadi nggak bisa. Itu pandangan saya ya. Ayat 17 ya, Matius 3 ayat 17. Ini Yesus nih ya, Yesus ya. Udah ketemu? Hai. Ayat 16 deh. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan dia melihat apa? Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu apa? Terdengar suara dari surga dan mengatakan apa? Matius 3 yang terakhir itu Yesus dibaptis, waktu dia keluar dari air ada suara, ini anakku yang berkenan. Amin. Tapi 4 ayat 1. Kelanjutannya Matius 4 ayat. Matius 4 ayat. Apa bunyinya? Terus untuk diapain? Kasih mahkota, untuk dikasih kedudukan. Kan tadi ayat terakhir 3 itu kan berkenan. Biasanya kalau Bayu, aku berkenan kepada engkau Bayu, kata Tuhan. Bayu, wah, gua dapat mahkota nih, wah, dapat berkat gitu ya. Belum tentu. Yesus aja gitu. Udah berkenan, besoknya dibawa ke padang gurun, mau diapain? Jadi berbahagia kalau kita dicoba ya. Tapi dalam keadaan taat. Kalau dalam keadaan bermasalah dicoba itu salah sendiri. Ini kita taat, doa rajin, ibadah rajin, dikasih pencobaan. Itu artinya saudara lagi di tahap satu lagi berkenan kepada Tuhan, melewati pencobaan. Setelah pencobaan baru dapat mahkota. 1 Petrus 1 ayat 6. Saudara baca di rumah. Slide-nya. Berkenan sama dengan taat plus cobaan. Jadi berkenan itu sama dengan taat plus pencobaan. Ya kan? Jadi ketaatan sama pencobaan. Kalau belum ada pencobaan, belum upload. Jadi dunia ini tempat kita diajar untuk jadi pribadi yang berkenan, untuk layak tinggal di sorga. Bagaimana diajarnya? Lewat pencoba, ketaatan dan pencoba. Ya, coba ke slide selanjutnya. Ini ayatnya nanti saudara baca di rumah ya. Taat tanpa pencobaan membuat orang jadi apa? Kalau kita taat, nggak ada cobaan, jadi sombong, merasa paling. Makanya Paulus bilang ini, Paulus orang hebat kan, tapi Tuhan izinkan satu daging, duri dalam daging, yang membuat dia nggak bisa sombong. Butuh anugerah Tuhan.
hari ini saya masih butuh anugerah Tuhan. Karena masih tergantung obat. Amin. Amin. Ada masing-masing orang diberi Tuhan sesuatu yang membuat saudara ingat Tuhan terus. Tanpa Tuhan saudara nggak bisa apa-apa. Taat tanpa pencobaan membuat orang menjadi sombong dan paling benar. Pencobaan tanpa taat nggak akan selesai. Amin. Saudara dicobai Tuhan nih, nggak taat, lari lagi, selesai nggak cobanya? Mati malah di padang gurun kayak manusia saya. Jadi dua ini yang saudara mesti camkan untuk bisa berkenan. Taat, terus kuat menghadapi cobaan. Sekalipun lagi, ya. Siapa yang mau berkenan kepada Tuhan? Yang pertama apa? Taat. Yang kedua, hadapi pencobaan dengan ketaatan. Jadi ketaatan dan pencobaan jadi satu. Karena pencobaan tanpa ketaatan nggak selesai. Taat aja. Amin. Sekarang saya kasih tips. Kenapa Ayub taat? 2 tips. Slide selanjutnya. Nah ini aja sudah baca aja. Saudara perlu ingat nih, kalau saudara lagi ada ujian pencobaan, guru boleh nolong nggak? Guru hanya dia memperhatikan betul. Jadi kalau waktu saudara dicobai, kok kayaknya Tuhan nggak nolong ya? Kok Tuhan nggak ada salah? Tuhan sedang memperhatikan saudara, tapi dia nggak boleh tolong saudara, karena saudara harus berjuang dengan ketaatan saudara. Iman saudara yang harus berjuang, ya? Betul gak? Kalau anak saya belajar berenang, waktu dia kelelep saya naikin, waktu saya kelelep dia naikin, nggak akan bisa berenang, saya biarin naik dulu. Lama-lama waktu dia kelelep, akhirnya dia ngambang. Waktu jalan, waktu belajar jalan, tadi baru ceritain mobil. Ope kalau belajar jalan dulu papi gendong. Waktu Ope jatuh papi gendong, kira-kira bisa jalan nggak dia? Saya biarin. Jalannya, akhirnya dia bisa jalan. Jadi dalam pencobaan, tenang, tetap saja taat sama Tuhan. Amin. Slide selanjutnya. 2, saudara catat secara cepat. Bagaimana Ayub bisa menang? Yang pertama, Ayub mengutamakan kehendak Tuhan daripada keinginannya. Waktu Ayub dicobai, pengen gak Ayub dicobai? Bayu mau gak dicobai? Pak Aman mau gak dicobai? Mau gak? Gak mau kan? Tapi karena kehendak Tuhan untuk bisa berkenan harus lewat pencobaan, maka Tuhan izinkan pencobaan. Jadi kita terima. Jadi saudara ngerti nih ya? Waktu saudara lagi taat-taatnya, lagi semangat-semangatnya, dapat cobaan, ngerti nih? Ini waktunya untuk saya jalur berkenan kepada Tuhan. Ayub ngerti, makanya Ayub nggak pernah ngomong percuma saya taat. Ayub nggak ngomong gitu. Waktu dicobai, Ayub bilang Tuhan yang mengambil, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam keadaan apa? Semua diambil. Dalam keadaan apa? Terpuruk. Dari kaya dalam sehari habis. Dalam pencobaan, siapa yang mau berkenan? Siapa yang mau berkenan? Berarti melewati 2 jalan, ketaatan dan pencobaan. Waktu dalam pencobaan yang pertama, ikhlas terima kehendak Tuhan. Kadang kita maunya A, Tuhan maunya B. Waktu maunya Tuhan yang jadi, hendaklah kita ikhlas menerima dan melakukan kehendak Tuhan. Inilah banyak orang gagal. Kenapa? Karena orang lebih mengutamakan keinginannya daripada kehendak Tuhan. Kalau kehendak Tuhan cobai, nikmati pencobaan yang Tuhan izinkan, karena di situ ada mahkota yang akan Tuhan berikan. Amin. Kan dibilang, Yesus aja bilang kan, doanya apa Yesus di itu? Tuhan kalau boleh apa? Cawan ini lalu. Ini kalau saudara mau tiru ya, sekarang saya doanya begini. Saya kalau minta apa-apa doanya begini sekarang. Kalau saudara mau ikutin saya boleh. Saya selalu doa begini. Misalkan minta
orang bayar utang misalkan. Tuhan, kalau boleh, hari ini langganan saya bayar utang semua ya Tuhan. Kalau boleh. Kalau nggak boleh juga nggak apa-apa. Biar kehendak Tuhan yang jadi. Nanti maksud saya. Kadang-kadang kalau kita doa, mesti dikerjain. Tuhan, saya mau sembuh. Terus kalau besok nggak sembuh, Tuhan, saya mau sembuh. Nggak sembuh 3 tahun, nuntut Tuhan kan gitu. Ubah doa kita. Tuhan, sembuhkan sakit saya. Biar kehendak-Mu yang jahat, bukan kehendak. Waktu habis dosa ternyata penyakitnya nggak hilang. Berarti kehendak Tuhan apa? Tetap ada salah. Terus kita mau ngomel. Waktu kita doa biar kehendak menjadi, berarti kita mengikhlaskan apapun yang terjadi. Itu kehendak Tuhan. Mau sembuh nggak mau sembuh, mau dibayar nggak mau dibayar, itu kehendak Tuhan. Jadi nggak ada perkataan mulut yang mencaci-caci Tuhan, itu nggak ada. Jadi ubahnya kalau saudara minta, Tuhan saya mau minta mobil, boleh nggak minta mobil? Boleh. Biar kehendak Tuhan yang jadi. Betul? Kalau kehendak Tuhan mobil, dapat nggak? Tapi kalau kehendak Tuhan nggak dapat mobil, saudara minta, bisa dapat nggak? Terus saudara ngapain? Marah. Kan doanya tadi biar kehendak Tuhan yang jadi. Yang kedua, kenapa Ayub bisa melewati pencobaan? Yang tadi ikhlas ya saudara, kehendak Tuhan yang jadi. Siapa yang mau kaya di sini angkat tangan? Tapi kalau kehendak Tuhan saudara rumahnya sederhana, saudara mau ngomong apa? Iya kan? Tetap bersyukur. Karena banyak orang anak Tuhan ini disono, diiming-iming gitu. Doa, nanti Tuhan berkati. Doa, nanti jadi kaya. Doa jadi kaya. Doa jadi kaya. Doa bertahun-tahun nggak kaya-kaya. Akhirnya ninggalin Tuhan. Ke gunung yang ono, 2 hari jadi kaya. Karena buat Tuhan bukan soal kaya atau miskin. Buat Tuhan bukan soal kaya atau miskin, tapi bagaimana kita berkenan kepada Tuhan. Waktu kita berkenan baru kehendak Tuhan. Karena Tuhan tahu kalau saudara dikasih kaya akibatnya fatal kan gitu. Jadi saya nggak menjanjikan kekayaan, tapi kalau berkenan kepada Tuhan, Tuhan pasti berkati. Nggak mau permalukan itu pasti. Yang di Solo tuh gitu, doa kaya, doa bisa kaya, minta Tuhan kaya. Ini udah bertahun-tahun gak kaya-kaya, kecewa lah saudara. Karena salah ngajak doanya. Doanya Tuhan, kalau boleh, aku kaya dong Tuhan kalau boleh. Kalau enggak juga gak apa-apa, biar kita Tuhan yang jadi, kan aman. Betul gak? Kayak Tuhan, kalau boleh, saya gak disalib Tuhan. Disalib gak Tuhan? Terus Tuhan marah-marah gak? Kabur gak? Enggak. Yang pertama, bagaimana Ayub bisa menang? Bagaimana kita bisa menang? Ikuti kehendak Tuhan. Jangan ikuti keinginan kita. Karena keinginan Tuhan kadang-kadang berbeda dengan keinginan kita. Tapi kehendak Tuhan pasti baik buat kita. Ulang. Kehendak Tuhan belum tentu sesuai keinginan kita. Keinginan kita belum tentu sesuai, tapi kehendak Tuhan pasti baik buat kita. Yang kedua, apa yang Ayub? Ini yang penting. Siapa yang mau berkenan, pertahankan iman, sehingga di nisan saudara, di batu nisan saudara tertulis apa? 1 Timotius, apa itu saja? Coba buka. 2 Timotius pasal yang 7. Ayub tahu untuk bisa menang pencobaan nggak bisa cara lain selain ikhlas menerima kehendak Tuhan. Ikhlas.
Yang kedua, iman dipertahankan. Pertahankan ini. Aku telah mengakhiri. Ini pasti batu nisan saudara, ini tulisannya. Padahal tahu isinya. Benar nggak mempertahankan iman? Apa menjual iman? Saudara, saya mau kasih tahu. Kalau saudara dibawa kepada satu hal seperti Ayub, dibawa ke jurang-jurang, ke bawah ke lembah-lembah yang paling dalam seperti Ayub, cuma pesan saya satu: pertahankan iman saudara. Karena iman yang bisa dibawa ke surga. Tanpa iman, bukan. Ini mungkin akan dibahas juga ya. Ibrani 11 ayat 6. Nanti ibu. Siapa di sini sakit gak sembuh-sembuh? Minta kaya gak kaya-kaya? Siapa ada di sini? Semua ya. Minta kaya mah semua. Udah kaya belum? Sabar, ikhlas, pertahankan jangan pergi ke gunung yang bodoh. Jangan. Pertahankan iman. Ini ayat terakhir. Udah ketemu nggak kok? Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa uang, tanpa jabatan, tanpa rumah mewah. Salah apa ini? Alkitab saya tak harus rumah mewah tulisannya. Mobil 6, rumah mewah. Ternyata kita benar. Siapa yang mau berkenan kepada Tuhan? Yang kedua, pertahankan iman. Sekalipun engkau dibawa ke dalam lembah kelam, imanmu yang akan menyelamatkan engkau. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan benci Tuhan. Jangan kecewa sama Tuhan. Tetap pertahankan iman. Tapi saya kenapa gak diberkati kayak dia? Tetap pertahankan iman. Apa? Ngomongnya gini, gak apa-apa Tuhan, dia makin kaya, gak apa-apa. Yang penting aku tetap beriman kepada Tuhan. Slide terakhir. Berarti dua jalannya kalau berkenan apa? Ketaatan dan pencobaan. Dua ini mix ya. Sebetulnya dunia ini bukan diisi sama orang berdosa atau orang tidak berdosa. Dosa itu akibat dari kecewa. Tetapi berisi orang yang kecewa sama Tuhan dan orang yang cinta Tuhan. Kenapa orang bisa tinggalin Tuhan? Karena kecewa. Doa gak dijawab-jawab. Karena kecewa. Betul? Setelah kecewa baru timbullah dosa. Padahal itu. Saudara yang mana nih? Yang kecewa apa yang cinta Tuhan? Ayub tidak pernah tahu jika Tuhan izinkan percobaan. Yang Ayub tahu, apapun keadaannya, tetap Tuhan baik. Artinya Ayub ikhlas. Amin. Ayub tidak pernah tahu jika Tuhan memberinya berkat double. Yang Ayub tahu dalam keadaan apapun, ia mau tetap buat Tuhan senang. Saudara, Tuhan cari orang-orang yang mau berkenan kepada Tuhan. Karena Tuhan ingin melimpahi. Orang yang berkenan itu ingin Tuhan limpahi kekayaan ilahi. Dan untuk bisa melewatinya, saudara harus lewati yang namanya ketaatan dan ujian, pencobaan. Dan untuk bisa melewati pencobaan, yang pertama, ikhlas, jalani dengan mengucap syukur. Yang kedua, pertahankan iman, saudara. Ayub mempertahankan imannya sampai titik akhir. Teman-teman yang bilang, udah hujat Tuhan, tinggalin Tuhan, udah ngapain lo percaya Tuhan, toh lo dikasih ini. Ayub nggak dengar. Yang Ayub fokus adalah tentang mempertahankan iman. Waktu
waktu mempertahankan iman Ayub tahu akan dikasih berkat. Yang Ayub tahu besok mati. Tapi Ayub tetap bertahan. Ternyata Tuhan tidak buta dan Tuhan tidak tuli. Orang-orang yang setia dalam pencobaan, orang-orang yang setia dalam pencobaan, akhirnya kehendak Tuhan limpahi dengan berkat double. Saya bisa sekarang ini, saya bisa ada di tempat ini sekarang ini, setelah melewati lembah-lembah gelap yang gak ada orang yang bisa tolong, gak ada orang yang tolong saya, gak ada orang yang angkat saya dari pertolongan. Yang saya tahu saya punya Tuhan yang luar biasa. Dan saya lewati cobaan itu. Saya lewati cobaan itu. Dan Tuhan angkat tinggi. Bukan karena hebat. Tapi saya mengerti. Yang berbahagia dalam hidup ini adalah ketika kita berkenan kepada Tuhan. Dan orang yang berkenan kepada Tuhan adalah orang yang tahan, ikhlas dalam pencobaan dan mempertahankan iman dalam pencobaan. Mari kita tundukkan kepala. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia. Mari kita makin berdiri, katakan sampai akhir. Saudara yang masih tetap doa saudara belum bicara, tetap berkatakan iman saudara. Dapatkan mahkota kehidupanku. Amin. Ku tetap setia. Bapak, ini hidup kami. Ajar kami untuk kami menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Biar orang lain nilai hidup kami seperti apa, biar hidup kami seperti apa, tapi kami mau tetap menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Walaupun doa kami mungkin belum dijawab Tuhan, mungkin Tuhan sedang mengizinkan pencobaan. Ajar kami Tuhan, untuk kami tetap berkenan kepada Tuhan. Karena untuk bisa berkenan kepada Tuhan, kami harus melewati ketaatan dan pencobaan yang Tuhan izinkan, sehingga kami memperoleh mahkota yang Tuhan janji. Berfirmanlah terus, ajar kami terus, sehingga kami menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Karena itulah tujuan hidup kami. Kami tidak mau hidup tanpa berkenan kepada Tuhan. Kami mau hidup selalu berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Mari semua yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan Bapa. Saya serahkan Pak.
Haleluya. Shalom. Tuhan. Baik. Suara saya ulu. Ditutup supaya tetap kelihatan ganteng. Agak jembreng. Tahu jembreng? Turun. Ya. Jadi seperti saya sampaikan minggu lalu, kalau Sabtu kemarin itu ada kena virus relokasi, ya, dan kemudian sudah di akupuntur sudah 3 kali, dan hari Senin itu Senin, Selasa, Rabu susah makan, jadi semua di blender minum. Ya, tapi hari Kamis sampai hari ini udah bisa makan. Ya, jadi banyak kemajuan. Sebentar nanti siang setelah selesai ibadah kesana lagi untuk akupuntur lagi. Ya, dekat saja tempatnya di Bekasi. Ya, 1,5 jam. Nah, kalau sudah kesana biasanya dia habis sama malam. Ya, dari siang ke malam. Jadi bisa pulangnya udah jam 10, jam 11. Ya. Dan puji Tuhan semuanya baik, berjalan lancar, dan sudah ke rumah sakit juga. Minggu depan kalau hari Kamis baru tahu hasilnya. Ya, setelah di CT scan. Ya, itu informasinya. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian nggak usah khawatir, semua baik. Ya, memang lemes, ya, kaki masih terlalu kuat, kadang masih goyang. Terus kesemutannya belum hilang. Kaki itu kayak ada pasir, Jadi kita gosok, tapi kok kayaknya masih ada hasilnya. Ya, di telapak kaki, telapak tangan. Itu saja, selebihnya baik. Makan enak, tidur enak. Ya, dan bersyukur untuk doa-doa Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, Tuhan izinkan ini semua untuk kebaikan. Ya, semuanya baik. Ya, ini nggak bisa mengkerut. Ya, atap bisa warna penuh. Ini kencang, nggak bisa senyum. Jadi kalau sudah bisa senyum, bisa nyanyi, suaranya kencang, gunain, ya, gunain, ya, kasih senyum dulu kiri kanan. Kasih yang terbaik, ya. Karena jangan mau senyum, nggak bisa senyum, sedih, ya. Ketawa bisa, tapi kalau senyumnya, aduh, ya, kegantengan langsung hilang. Kalau nggak senyum, ya. Tapi kalau senyum, jelek apapun tetap cakep, ya, tetap berkati. Puji Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan dari Pendeta Gunawan. Ya, firmannya dalam banget, ya. Saudara harus ulang, ya, dengerin lagi, ada YouTube-nya, dengerin lagi, bikin catatan. Saya selalu duduk tadi saya catatin, saya tulisin, saya bikin. Ya, jadi ada catatan yang kita bisa review ulang. Ya, itu panjang banget tuh. Dengan begitu kita paham apa maksudnya. Ini kemana kita tahu. Sehingga kita tidak kehilangan apa yang Tuhan mau kita berkati. Saudara datang ke sini, kalau saudara tidak mengalami apa yang Tuhan ingin sampaikan, saudara rugi. Ya, bersekutu itu penting, fellowship penting, ya, saling melayani, saling mendoakan, memuji Tuhan penting. Tapi juga kita penting apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Nah, kalau kita ngerti itu, hidup kita masih gak sama. Tujuan hidup gak sama, masa depan tidak akan sama. Ya, Tuhan memberkati apa yang sudah kita kerjakan bersama-sama. Ya, doakan supaya hari Rabu Kamis Jumat saya dengan Pak Gun akan rapat kerja daerah. Jadi kegiatannya penuh saya. Ya, tapi Tuhan atur dengan pertolongan orang-orang yang
bisa memahami dan mendukung saya. Hebat banget ya Tuhan, luar biasa. Ya, lagi cium-cium aja, lagi aku pun order dikirim. Ya kan, hebat juga ya. Ya, Tuhan cukupin kebutuhannya. Duitnya pas-pasan. Pakai kalkulator nggak bisa. Semua nggak jalan. Ya, tapi begitu dipakai ada semua. Ah, itu caranya Tuhan. Ya hebat, luar biasa. Saya nikmatin aja itu dari dulu, dari saya remaja sampai hari ini. Makanya saya senang melayani. Ya, saya tidak cari sesuatu untuk melayani seperti ini. Saya bersyukur begitu. Nah, itu yang dikasih Tuhan. Jadi tanggal 27 kita ada pagi jam 10 itu saya dengan Tio itu ada donor darah, pemeriksaan tulang, ya, dan juga kalau ada yang membutuhkan asupan vitamin. Ya, tapi yang paling penting itu dua, donor darah dan belajar tentang keadaan tulang. Nah, kalau ada bapak ibu yang mau ikut, daftar, ya, gratis dapat makan. Tapi jauh, nggak ada yang ngurus. Bapak ibu kalau urus sendiri, saya cuma kasih tahu. Nanti di grup saya kasih tahu, daftar aja. Ya, belajar tentang tulang oleh dokter dan rumah sakit. Ya, nah terus kalau mau donor darah juga bisa. Nah itu tanggal 27 pagi. Nah untuk pasutri suami istri kita tetap ada tanggal 27. Ya, yaitu ibadah pasutri wardana. Ya, jangan lihat saya begini saya akan datang. Ya, saya tetap akan mimpin. Tapi khotbah doang enggak. Saudara pusing dengan saya khotbah. Suaranya masih doang, ya. Nanti ada orang yang akan saya tersebut suami istri. Ya, jauh berapa kita silakan kemarin? Jam 7 deh, jam 6 ya. Jam 6 kita silakannya jam 6 ya. Nanti Bapak Ferry istrinya baru melahirkan, tapi kalau bisa dibawa kalau nggak bisa semuanya Ferry yang nanti yang bersih. Oke ya, jadi yang untuk pasutri usahakan bisa hadir ya. Ada hari Sabtu jam 6 sore. Oke ya, kita dengar pengumuman. Kita dengar pengumuman dulu. Shalom jemaat terkasih dalam Tuhan. Berikut